Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Jatmiko Setiaji, dosen tetap program studi Magister Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026 sebagai bentuk bukti dokumentasi pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT. Pada video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Agroindustri dengan kode mata kuliah MPB 2204 bobot SKS 2 SKS dan semester genap atau 2. Mata kuliah ini berlangsung selama 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi, satu pertemuan ujian tengah semester atau UTS, dan satu pertemuan berupa ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah Ekonomi Agroindustri ini membahas tentang konsep agroindustri, daya saing agroindustri, sistem agroindustri terpadu, penentuan efisiensi dan produktivitas agroindustri, rantai pasok agroindustri, perekayasaan proses bagi produk agroindustri, dan penentuan mutu produk, produksi bersih agroindustri, skala industri dan kelayakan sederhana usaha agroindustri atau analisis nilai tambah atau BEP sederhana, dan analisis berbagai industri agro berbasis komoditas unggulan. Melalui pendekatan analisis studi kasus berkaitan dengan agroindustri serta diskusi mahasiswa diharapkan mampu menganalisis serta merancang strategi pengelolaan kegiatan usaha agroindustri secara profesional, efisien dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri. Adapun CPMK mata kuliah ini terdiri dari sub CPMK 1, yaitu mampu memahami konsep agroindustri dan menganalisis komoditi dan produk industri agro. Sub CPMK 2, mampu memahami dan menganalisis konsep daya saing agroindustri serta daya saing agroindustri di Indonesia. Sub CPMK 3, mampu memahami dan menganalisis sistem agroindustri terpadu. Sub CPMK 4, mampu memahami dan menganalisis sistem efisiensi dan produktivitas agroindustri. Lalu sub CPMK 5, mampu memahami dan menganalisis perencanaan dan pengembangan agroindustri. Sub CPMK 6, mampu memahami serta menganalisis rantai pasok agroindustri serta menganalisis praktek rantai pasok agroindustri. Dan sub CPMK 7, yaitu mampu menganalisis serta merancang strategi pengelolaan kegiatan usaha agroindustri secara profesional, efisiensi dan berkelanjutan sesuai kebutuhan dan perkembangan industri. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu ceramah interaktif, diskusi interaktif dengan membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan materi-materi perkuliahan, yang terutama dengan kegiatan agroindustri, lalu presentasi tugas. Adapun asesmen atau penilaian pada mata kuliah Ekonomi Agroindustri ini adalah, yang pertama adalah keaktifan atau partisipasi selama proses pembelajaran, bisa berbentuk kuis, aktif di kelas, dalam diskusi dengan bobot 20%. Lalu kehadiran mahasiswa di kelas dengan bobot 10%, lalu tugas baik individu atau kelompok dengan bobot 20%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Lalu referensi yang bisa digunakan dalam kegiatan mata kuliah Ekonomi Agroindustri adalah buku-buku yang berkaitan dengan ekonomi agroindustri, artikel-artikel jurnal bereputasi yang memiliki nilai kebaruan agar mahasiswa mampu mengikuti kebaruan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, berikut adalah proses pembelajaran pada mata kuliah Ekonomi Agroindustri pada pertemuan kelima, yaitu dengan materi perencanaan dan pengembangan agroindustri. Silahkan menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ya, baik, kita
pada pagi menjelang siang hari ini kita melanjutkan materi perkuliahan kita untuk mata kuliah ekonomi agroindustri. Kita sekarang masuk pada pertemuan kelima dengan tema perencanaan dan pengembangan agroindustri. Oke, sebelum kita lanjut masuk ke pertemuan kelima, saya mau review dulu pertemuan kita yang sebelumnya tentang efisiensi dan produktivitas agroindustri. Salah satu kaitannya dengan efisiensi untuk agroindustri, menurut teorinya ada berapa efisiensi itu? Ada yang bisa? Oke, Frederick. Nah, berdasarkan pertemuan sebelumnya yang tentang efisiensi dan produktivitas agroindustri, terdapat 3 aspek dalam konsep agroindustri. Yang pertama ada efisiensi teknis, yang kedua ada efisiensi harga atau biasa juga kita kenal dengan efisiensi alokatif, dan yang ketiga ada efisiensi ekonomi. Ya, ada 3 efisiensi, ekonomi, harga, dan teknis. Semua efisiensi itu poinnya adalah hampir sama semua, cuma sudut pandangnya dari teknis, penggunaan input sumber daya, harga itu ya, dan juga secara ekonomi. Apakah nanti bisa berdampak pada keuntungan dan sebagainya terhadap usaha itu. Nah ini, dan pengembangan agroindustri. Oke gitu ya, jadi efisiensi dan produktivitas. Efisiensi itu nanti juga berkaitan dengan produktivitas. Semakin tinggi kita bisa melakukan efisiensi pada usaha kita, maka otomatis produktivitas daripada usaha yang kita jalankan akan semakin tinggi. Nah ini, sehingga 2 hal itu adalah sangat penting sekali bagi proses di usaha agroindustri. Oke, kita masuk kepada pertemuan kita hari ini tentang perencanaan dan pengembangan agroindustri. Kenapa sih kok harus ada perencanaan di dalam agroindustri? Siapa yang tahu? Christian? Untuk mengoptimalkan pengolahan hasil pertanian itu sendiri. Iya. Kalau teman-teman sekarang kuliah ini, Anda punya perencanaan enggak? Harus lulus semester berapa? Semester ini IP-nya harus berapa? Ada enggak? Ada. Sama. Di kegiatan usaha, terutama agroindustri, di mana agroindustri di sini adalah nanti fokusnya adalah komoditas pertanian dengan segala kearifan lokalnya itu, maka itu harus direncanakan dengan baik. Tujuan semua ini mengoptimalkan sumber daya hasil pertanian agar efisien tadi, seperti pembicaraan kita di pertemuan sebelumnya. Meningkatkan value added, nilai tambah, sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Mengurangi resiko ini tadi. Kalau perencanaannya itu dilakukan dengan baik, maka pasti resikonya itu akan minimal. Kan begitu? Nah ini. Sehingga pada goalnya di sini, meminimalisir resiko. Ini teman-teman. Setiap usaha, setiap bisnis termasuk agroindustri, harus kita minimalisir resiko itu. Fungsinya adalah ini, sebagai pengarah langkah, meredam resiko. Kalau tidak ada perencanaan, waduh resikonya luar biasa. Kita tidak bisa gambling. Nah itu. Lalu melakukan efisiensi biaya, panduan strategis, dan juga tidak kalah penting adalah quality control. Bagaimana kita memastikan kualitas produk kita. Kualitas produk itu sangat ditentukan juga dengan kualitas bahan baku. Gimana ceritanya kalau misalkan produknya harus bagus, tetapi kualitasnya juga tidak ada standarisasinya? Maka perencanaan ini penting, termasuk memilih komoditas, menetapkan standar kualitas bahan baku, dan sebagainya. Itu teman-teman. Oke. Ada komponen-komponen utama dalam perencanaan itu. Kita melakukan analisis bahan baku itu, termasuk sumber daya, termasuk di sini analisis bahan baku itu sampai kapan itu tersedia. Jangan-jangan tersedianya hanya 1 minggu aja, tidak bisa. Sebuah industri yang berbasis agro harus sustainable, berkelanjutan. Nah itu.
Lalu perencanaan sistem produksi dan operasional, ini termasuk dalam komponen utama yang harus disiapkan dalam perencanaan agroindustri. Analisis pasar, market analysis, ini penting sekali. Kepada siapa sebenarnya segmentasi daripada produk kita itu? Adalah tidak pas kalau kita bisa membuat sebuah produk dengan baik, tetapi pada hilirnya, dalam hal ini adalah pemasarannya kita kurang tepat. Karena riset pasarnya tidak berjalan misalkan. Lah ini teman-teman. Maka riset pasar itu sangat penting. Itu riset pasar. Memang ini butuh biaya besar juga. Riset pasar itu. Nah ini. Nah, tantangannya apa? Kok harus dikembangkan? Adanya ketidakpastian pasokan bahan baku. Seperti saat ini. Isu dunia sekarang adalah sedang krisis energi. Kalau kita tidak siap sendiri mengembangkan pertanian kita, maka kita bisa menjadi bagian seperti negara-negara yang tidak siap. Itu teman-teman. Maka pengembangan di sektor agroindustri, sebuah industri yang berbasis pada pertanian, ini kalau Indonesia, saya pikir layak dan wajib untuk dikembangkan. Maka hilirisasi di situ saya pikir itu menjadi kata kunci yang harus benar-benar menjadi fokus daripada pemerintah kita gitu ya. Research and development juga harus diarahkan ke sana. Itu karena nanti data-data mengatakan itu semua akan menjadi dampak yang sangat positif baik penyerapan tenaga kerja, sumbangan perekonomian dan sebagainya. Itu. Lalu keterbatasan kemampuan sumber daya dan sebagainya, lemahnya kemitraan antara pelaku, antara usaha besar, kecil dan rumah tangga. Ini tantangan-tantangannya, karena biasanya industri agro itu basisnya kan kadang UMKM tadi. Kalau UMKM itu kita tahu sendirilah modal yang kecil, kesempatan untuk bisa bersaing juga terbatas gitu ya. Ada strategi pengembangan yang bisa dijalankan di sini. Yang pertama bisa melalui peningkatan nilai tambah. Peningkatan value added itu bagaimana misalkan tadi tempe itu tidak hanya dijual sebagai tempe tapi juga sudah dibuat menjadi keripik tempe. Malang sebagai salah satu sentra atau kota yang punya industri rumah tangga UMKM itu cukup luar biasa, cukup berhasil gitu. Nah ini mungkin bisa menginisiasi daerah-daerah yang lain tentu dengan memperhatikan produk kearifan lokal masing-masing daerah. Nah itu ya. Lalu penguatan rantai pasok dari hulu sampai hilir. Rantai pasoknya harus dikuatkan. Itu dibangun itu. Ini memang gak gampang, tapi ini harus diwujudkan. Maka perencanaan tadi menjadi satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan dari pengembangan. Itu teman-teman. Nah itu ya. Penerapan teknologi modern. Penerapan teknologi modern ini juga menjadi hal yang harus atau wajib juga itu dilakukan. Apapun ceritanya, teknologi terus berkembang. Maka upaya kita, usaha kita, industri yang sedang dilakukan itu juga harus melakukan adjustment, penyesuaian dengan teknologi-teknologi yang sekarang sedang terus mengalami dinamika perubahannya. Itu strateginya harus gitu. Nggak bisa kita akan berhenti, oh saya nggak akan pakai teknologi itu deh. Oh nggak bisa. Kita akan bisa-bisa kita stuck pada satu waktu karena apa? Teknologi hadir gitu ya. Coba teman-teman lihat mahasiswa semua. Siapa yang ngira kalau ternyata sekarang eranya digital kayak gini ada fenomena Grab, GoFood, macam-macam itu. Ini kan teknologi. Ya, teknologi yang terlalu hadir karena dinamika perkembangannya terus mengarah ke sana. Nah, itu. Lalu perluasan akses pasar dan perbaikan mutu agar bisa berdaya saing. Nah, ini. Pasarnya harus diperluas. Itu. Sehingga apa?
nanti kalau diperluas otomatis segmen pasarnya itu semakin banyak. Segmen itu kan siapa yang mau beli itu? Produk kita itu pertamanya dicetak atau didesain hanya untuk anak-anak muda misalkan, kawasan mahasiswa, pelajar dan sebagainya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu dilakukan riset pasar ternyata kalau begini bisa kepada orang-orang tua juga. Nah, ini namanya perluasan pasar. Termasuk perluasan wilayah. Nah, ini biasanya hanya di wilayah Jawa Timur, sekarang sampai ke wilayah Jawa Barat, bisa ke Nusa Tenggara Timur. Nah, ini. Dan juga strategi pengembangan produk itu salah satunya adalah membuat nilai tambah daripada produk itu. Nah, ini. Jadi, produksi maupun pemasaran dengan berpijak pada orientasi pasar ekspor. Jadi pengembangan agroindustri kita itu sudah arahnya kepada ekspor. Kenapa? Kalau ekspor kita naik, maka pendapatan nasional kita akan naik. Itu kuncinya, teman-teman. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana industri agro dalam negeri itu harus juga dikembangkan, dipacu. Wah, ini luar biasa. Kalau kita jualnya ke luar negeri itu sudah dalam bentuk barang jadi maupun setengah jadi. Karena harganya pasti naik. Nah, itu. Maka di sini orientasi pasar tadi ekspor berbasis yang sumber daya lokal. Basisnya harus sumber daya lokal. Kenapa kalau lokal? Kalau lokal berarti nanti ketersediaan bahan baku itu akan terus bisa keberlanjutannya akan bisa dijaga. Itu. Daerah NTT penghasil vanili, kalau di sana bisa dikembangkan, maka ya vanili ada ya. Nah, itu di sana akan terus menjadi sumber produksi vanili. Nah, nanti bisa aja pengolahan itu sementara itu ya kalau bisa dibawa ke sana pengolahannya. Industri pengolahan produk vanili itu di daerahnya sekitarnya produksi sana, sekitarnya vanili itu bisa disiapkan sebagai bahan baku di sana. Harapannya tadi rantai pasoknya itu bisa kita pastikan dan efisiensi bisa kita dapatkan. Nah, itu. Yang ketiga adalah tidak kalah penting, pasti akan terjadi multiplier, yaitu penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Nah, itu adalah arah pengembangan agroindustri kita. Nah, ini tapi tidak kalah penting bahwa dalam negeri kita juga punya rancangan untuk pengembangan agroindustri. Yang tidak kalah penting adalah ada tantangan ekonomi global kita. Sekarang ini yang terjadi, seperti contoh sekarang ini harga minyak dunia naik, maka ini akan berdampak kepada seluruh kegiatan perekonomian termasuk dalam negeri kita. Ini adalah tantangan global, perubahan lingkungan strategis nasional. Apakah kita tidak berdampak? Berdampak. Karena negara-negara di dunia ini juga masih sangat tergantung dengan namanya bahan bakarnya kan dari foil ya, dari minyak ya. Kan itu yang menguasai kan negara-negara itu. Maka untuk menuju kemandirian energi itu, gara-gara kejadian itu kan terjadi krisis energi. Jadi isu global sekarang itu kan ada dua, krisis energi dan krisis pangan. Nah, itu maka hari ini kemandirian pangan, kemandirian energi itu menjadi isu nasional. Itu harus terus digalakkan. Kenapa? Karena sekarang sudah ada itu tantangan perekonomian global itu. Nah, strategi yang bisa dilakukan, salah satunya bisa menggunakan strategi core satellite system. Apa itu? Model interaksi antara, kalau ini di bidang pertanian, antara petani dan pihak industri pengolahan. Atau model core satellite system ini yang mirip dengan di Indonesia, di kita sudah pernah dilakukan, yaitu perusahaan inti rakyat atau PIR gitu ya. Jadi rakyat nanti yang mengusahakan, tapi perusahaan nanti juga bermitra kepada petani. Itu kemitraan ini harus dijalani, harus dijaga. Tidak boleh ada yang saling menguatkan, saling merasa kuat, dan tidak boleh ada yang dilemahkan. Nah, itu. Ini namun dengan melibatkan sektor swasta.
dalam perusahaan inti. Kalau kelapa sawit itu sudah jalan. Jadi penanaman kelapa sawit dengan menggunakan perusahaan inti rakyat, di mana perusahaan swasta masuk untuk ikut bekerjasama di situ, itu sudah berjalan. Nah itu kalau nanti dijalankan semakin banyak, maka itu akan menjadi hal yang bagus sekali. Dalam model interaksi ini, pihak industri berhubungan dengan petani melalui sistem kontrak. Nah kan gitu ya. Kontrak bisa kontraknya nanti kalau nanti panen kami yang beli, biasanya gitu. Semuanya dari seluruh petani gitu kan dikontrak oleh perusahaan, nanti yang beli adalah perusahaan itu. Nah, dengan seperti ini, maka strategi yang dilakukan seperti ini, core satellite system ini, maka ini harapannya positioning daripada kegiatan agro yang dilakukan oleh para petani itu dan bermitra dengan industri itu akan bisa berjalan dengan baik. Itu. Ada yang tanya sampai sini? Nah, Indonesia ini apakah melaksanakan ini atau bagaimana? Saya katakan, ya, ini sudah berjalan di kita. Ada masalah di lapangan, pasti itu. Tapi yang perlu itu kita atasi, kan begitu. Ini. Oke. Saya kira itu ya. Ada yang tanya? Ya? Gimana, Mas? Mungkin dari saya, Pak, yaitu terkait ini bagaimana strategi agar hilirisasi agroindustri benar-benar meningkatkan kesejahteraan petani, bukan hanya meningkatkan keuntungan industri pengelola. Iya. Salah satu contohnya mungkin pakai misal bahan baku rokok ini kan yaitu tembakau, tapi harga rokok di pasaran itu kan terus meningkat ya Pak, atau harganya sangat mahal, tetapi harga beli di tingkat petani atau bahan bakunya itu justru Menurun. kayak gitu Pak. Bagaimana agar ini saling menguntungkan, karena ini juga bisa bisa menimbulkan adanya pengalihan fungsi lahan dan juga pengalihan komoditas gitu kan, karena kurangnya kepastian harga di tingkat industri atau pengelolanya gitu. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana kita bisa membuat jaminan tentang hilirisasi ya, agar nanti positioning daripada petani, perusahaan itu juga bisa berjalan bersama-sama. Tadi dikatakan contohnya industri rokok yang bahan bakunya adalah tembakau. Rokoknya naik terus, tembakaunya itu semakin murah. Nah inilah di fakta lapangan memang tadi gitu. Nah itulah perlu diatasi memang. Memang kalau kasus rokok memang kenapa rokok itu naik terus? Karena cukainya naik kan ya. Peraturan cukai tembakau dari pemerintah kan naik. Otomatis perusahaan tidak bisa tidak menaikkan harga rokok. Pasti naik. Karena biaya produksinya naik. Nah, masalahnya di sini kenaikan harga rokok tadi itu nanti tidak selaras dengan kenaikan harga bahan baku yang ada di tingkat petani tadi. Maka tadi memang ini dilema. Dan ini fakta yang agak ribet juga gitu ya. Pemerintah memang harus hadir. Dalam hal ini siapa sih yang mempunyai pengambil kebijakan? Ya pemerintah tentunya nanti akan kita harapkan ada kebijakan yang mengatur itu. Tapi memang gini, memang gini. Contoh sekarang banyak juga rokok sekarang kan mulai ada masalah gitu ya. Apalagi rokok elektrik sudah hadir gitu ya. Rokok-rokok yang konvensional itu sekarang sudah mulai banyak ditinggalkan. Maka ini juga menjadi tantangan bagi nanti para petani tembakau kita. Rokok elektrik ini hadir sebagai pesaing yang luar biasa. Apalagi generasi zilenial hari ini gaya hidupnya sudah mulai berubah. Itu. Tren setternya sudah berubah dengan 10-20 tahun sebelumnya. Nah, ini juga kalau tidak diantisipasi oleh perusahaan rokok tadi juga itu menjadi hal yang perlu dipikirkan. Cepat atau lambat itu mesti jadi masalah nanti. Tapi poinnya tadi bahwa harus ada kebijakan yang mengatur itu. Regulasi yang mengatur tata niaga tentang itu. Sehingga apa yang disebut sebagai keinginan bersama untuk sama-sama bisa membuat petani juga bisa berkembang. Pengusaha atau sektor industri juga harus bisa tetap berkembang. Ini bisa berjalan sama-sama. Itu. Maka tidak heran kalau sekarang kadang banyak sekali ya itu rokok-rokok bahasanya rokok putihan ya.
yang tidak ada cukainya itu kan menjadi laris sekali karena harganya, tapi itu kan melanggar hukum, tidak boleh itu tidak boleh, itu ada tantangan tersendiri juga itu, maka itu nggak boleh karena harus ada aturannya, rokok harus ada cukai tembakaunya, harus ada pita cukainya. Itu Mas, memang tantangan kita yang hari ini sampai hari ini juga masih banyak terjadi seperti itu. Tapi poinnya itu tadi. Ya. Paham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup apa yang saya sampaikan pada pertemuan kelima kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sudah mengikuti program kita di sesi kelima ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah Ekonomi Agroindustri yang dapat saya sampaikan. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen terkait pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran pada sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi. Semoga video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik bagi tim penilai sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.